Halo, perkenalkan nama saya Marcelino dengan NIM 2101049, kelas Teknik Perminjakan C. Hari ini saya mempraktikum tentang rangkaian RLC. Abstrak. Pertama kita membaca abstrak. Rangkaian RLC dapat berupa rangkaian dengan persamaan diferensial homogen. Model pada rangkaian RLC seri yaitu L. D pangkat 2 I per DT pangkat 2 tambah RD DI per DT tambah 1 per C sama dengan 0, di mana dianalisis menggunakan dua metode numerik, yaitu metode Runge-Kutta-Orde 4 dan Adams-Bashforth-Moulton Orde 3 sebagai prediktor, Orde 4 sebagai korektor. Penyelesaian secara analitik digunakan sebagai pembanding dalam mencari solusi terbaik dari kedua metode numerik yang digunakan. Visualisasi grafik menggunakan aplikasi MATLAB R2013B. Dengan menggunakan metode Adams-Bashforth-Moulton, waktu komputasi lebih cepat, waktu iterasi lebih cepat, dan galat lebih kecil jika dibandingkan dengan menggunakan model Runge-Kutta Orde 4. Metode terbaik dalam penyelesaian model rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor, atau bisa disebut RLC, adalah metode Adams-Bashforth-Moulton. Latar belakang. Rangkaian seri RLC adalah rangkaian yang terdiri atas hambatan R, induktor, R itu hambatan R, induktor L, dan kapasitor C. Dihubungkan secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan arus AC. Rangkaian memiliki fungsi sebagai pembatas arus listrik yang masuk sehingga pada hambatan antara arus dan tegangan pada sumber tidak mengalami fase. Tujuan praktikum kali ini menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC. Kedua, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Ketiga, menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi tegangan RLC seri. Permasalahan praktikum kali ini yaitu pertama, bagaimana menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC. Bagaimana menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Ketiga, bagaimana menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi tegangan RLC. Dasar teori. Pada rangkaian yang memuat resistor, induktor, dan kapasitor baik yang berhubungan seri maupun paralel, hubungan antara arus dan tegangan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial sebagaimana pada rangkaian yang hanya membuat resistor atau induktor atau kapasitor saja. Di gambar di bawah ini adalah rangkaian pada RLC seri berikut. Dalam rangkaian tersebut dapat diperoleh nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. XL sama dengan WL, yaitu persamaan 1, W kali L. Cari XC sama dengan 1 per W kali C, yaitu persamaan 2. Mencari W dengan 2 kali P kali F, yaitu persamaan 3. Untuk menghitung impedansi pada suatu rangkaian RLC seri digunakan persamaan sebagai berikut. Mencari Z sama dengan akar R kuadrat tambah dalam kurung XL dikurang SC dalam tutup kurung kuadrat, yaitu persamaan 4. Terangan di bawah adalah L sama dengan induktansi dari induktor atau bisa disebut satuannya Henry. C kapasitansi dari kapasitor, satuannya F atau farad. XL terangannya reaktansi induktif atau satuannya ohm. XC reaktansi kapasitif, satuannya ohm juga. W frekuensi sudut sinyal tegangan atau radian per sekon atau rad per S. R resistansi, Z impedansi.
Metode praktikum kali ini membuka pad, buka lab, ketiga mengatur nilai tegangan dan frekuensi sinyal, mengatur arus maksimum tegangan resistor, induktor, dan kapasitor. Jika mendapat nilai, kita mencatat data. Selesai. Berikut adalah simulasi pada link pad yang kita gunakan untuk praktikum kali ini. Dengan kita menggunakan resistornya sebesar 5 ohm, kapasitornya atau induktansinya sebesar 7000, kapasitansinya sebesar 0,10 farad. Kita menggunakan tegangannya sebesar 10 volt dan frekuensi 1,5 atau sini tertulis 1,50 Hz. Cara kita mendapatkan agar teliti, kita menggunakan caranya dengan slow motion. Stopkan. Di sini kita harus mencari nilai arus maksimumnya, maksimal. Jadi kita di sini nilai terbesarnya kita dapat. Sini kita dapat. Oh, 0,15 ampere. Jadi kita menaiki secara tambah 2, guys. 10 tambah 2 ya 12. Kita mencari sebesar 0,20 kayaknya. Kita menaikinya lagi 14. Kita cari nilai arus maksimumnya 0,21. Ya, 0,21. Nah, seterusnya sampai 30. Tadi 0,64. Dari simulasi ini kita mencari data, dan data tersebut kita membuat tabel seperti ini. Data 1 dan data 2. Tadi kita cari itu yaitu data 1. Seperti ini. Dan dari data tersebut, dari data ini kita membuat grafik seperti ini. Dari data tadi kita mencari data dan kita menghitung nilai pedansi data 1. Dan tadi kita lihat R sebesar 5 ohm. L tadi di simulasi tertulis 7000. Ini kapasitornya 0,1. Frekuensi tadi kita sebut 1,5. Sebelum kita mencari nilai pedansi, kita harus mencari W, XL, dan WC. Setelah kita mencari, dapat W, XL, dan XC, kita mencari impedansi atau nilai Z-nya terdapat 4,75 ohm. Dan berikut juga data 2 sama seperti data 1. Dan kita mencari nilai regresi linearnya, rumusnya seperti di atas ini. A1 rumus seperti ini, A0 rumus seperti ini, dan kita mencari A1. Kita mendapat nilai A1 0,016 dan A0 kita mendapat minus 0,011. Perhitungan error pada data 1 kita mendapatnya sama dengan 5,92%. Data 2 kita mendapat 5,07%.
Pembahasan dari praktikum kali ini yaitu nilai impedansi atau Z atau hambatan total didapatkan dari perhitungan manual menggunakan rumus mencari impedansi. Nilai arus maksimum yang didapatkan dari perhitungan manual menggunakan rumus Imax atau sama dengan Vmax. Rumus Imax atau arus maksimal sama dengan Vmax yaitu tegangan maksimal per Z. Selisih dari perhitungan dan pengukuran dengan menggunakan error. Dari praktikum kali ini kita membuat suatu kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, impedansi data 1 lebih besar dari data 2. Kesimpulan kedua, nilai arus maksimum dan pengukuran menggunakan simulasi PET dan Imax atau arus maksimal dari perhitungan secara manual yaitu sama. Sarannya, pertama, sebaiknya sebelum melakukan praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Kedua, manfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang dilakukan dan laporan yang dibuat mendapatkan hasil yang baik. Mungkin dari itu saja dari saya. Terima kasih.